Pernah kebayang nggak ada seorang panglima perang yang begitu dihormati sampai-sampai musuhnya sendiri menaruh kagum padanya? Kayaknya jarang banget ya. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu tokoh paling luar biasa dalam sejarah yang persis seperti itu. Ini nih pertanyaan kuncinya. Karena ini bukan cuma soal menang atau kalah dalam pertempuran, tapi soal bagaimana kemenangan itu diraih. Dan kisah Salahuddin Al-Ayyubi, seperti yang akan kita lihat, ngasih kita jawaban yang wah menarik banget untuk pertanyaan ini. Oke, coba kita kembali ke abad ke-12. Bayangkan sebuah masa yang penuh konflik, perpecahan di mana-mana. Nah, di tengah kekacauan inilah muncul seorang pemimpin dengan visi yang besar. Misinya, menyatukan kekuatan-kekuatan yang tadinya tercerai-berai. Dan pencapaian terbesarnya itu bukan sekedar penaklukan militer biasa. Dia berhasil merebut kembali Yerusalem, sebuah kota yang sangat suci. Tapi yang bikin sejarah mencatat namanya adalah cara dia melakukannya, dengan keadilan dan belas kasih yang luar biasa. Yap, pria itu adalah Salahuddin Yusuf bin Ayyub, tapi kita lebih kenal dia dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya itu udah jadi sinonim bukan cuma untuk kejeniusan militer, tapi juga untuk sikap kesatria yang sejati. Jadi, Salahuddin ini lahir tahun 1137 di Tikrit, Irak. Dia berasal dari keluarga suku Kurdi yang sangat dihormati. Dan lingkungan masa kecilnya itu benar-benar ngebentuk dia. Ayah dan pamannya itu perwira militer, jadi dari kecil dia udah menyerap ilmu agama dan strategi perang dari mentor-mentor hebat, termasuk pamannya sendiri Sirkuh dan sang sultan Nuruddin Zangi. Terus, gimana ceritanya seorang pemuda dari Tikrit ini bisa meroket jadi salah satu penguasa paling kuat di zamannya? Perjalanannya, seperti yang akan kita lihat, benar-benar nggak biasa. Coba deh lihat timeline ini. Kenaikannya itu cepet banget. Tahun 1169, di umur 32, dia diangkat jadi wazir, itu setara Perdana Menteri, di Mesir. Cuma 2 tahun kemudian, dia mengambil langkah besar dengan membubarkan kekhalifahan Fatimiyah yang berkuasa. Dan di tahun 1174, dia udah jadi sultan, penguasa tertinggi yang menyatukan 2 wilayah raksasa, Mesir dan Suriah. Ini bukan keberuntungan ya, ini adalah hasil manuver politik dan militer yang brilian, yang jadi fondasi untuk tujuan terbesarnya. Dengan kekuatan Mesir dan Suriah yang udah ada di tangannya, Salahuddin sekarang mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Tapi untuk bisa sampai ke sana, dia harus melewati satu pertempuran yang bakal menentukan segalanya. Itulah pertempuran Hattin. Apa sih yang memicu pertempuran besar ini? Ternyata ada satu orang yang bisa dibilang cari gara-gara. Seorang pemimpin tentara salib namanya Reynold de Chatillon. Dia bukan cuma merampok kafilah dagang muslim, tapi juga mengancam mau menyerang kota suci Mekah dan Madinah. Nah, tindakan inilah yang bikin Salahuddin harus turun tangan dengan tegas. Nah, disinilah kejeniusan taktis Salahuddin benar-benar kelihatan. Ada 4 langkah cerdas. Pertama, dia pancing pasukan musuh keluar dari benteng mereka, ke tengah gurun yang panas. Kedua, dia rebut satu-satunya sumber air yang ada, bikin musuh kehausan. Ketiga, dia lemahkan mereka dengan membakar semak kering, jadi musuh terkepung panas dan asap, bayangin betapa tersiksanya mereka. Baru setelah itu, langkah keempat, dia serang. Pasukannya masih segar, sementara lawannya udah dehidrasi dan putus asa. Jenius! Kemenangan telak di Hattin itu membuka jalan lebar banget menuju Yerusalem. Kekuatan militer utama tentara salib udah lumpuh. Tapi, cara Salahuddin mengambil alih kota suci inilah yang benar-benar akan menjadi warisannya yang abadi. Perbedaannya, itu kayak langit dan bumi. Coba kita lihat perbandingannya. Di kiri, 88 tahun sebelumnya, saat tentara salib merebut Yerusalem, terjadi pembantaian massal. Kota dijarah habis-habisan. Sekarang lihat yang kanan, cara Salahuddin. Dia melarang keras pembantaian, menjamin keselamatan penduduk Kristen, dan bahkan membebaskan banyak tawanan yang nggak bisa bayar tebusan. Beda banget kan? Tindakan belas kasih Salahuddin ini bukan kebetulan atau strategi politik semata. Ini datangnya dari keyakinan agamanya yang sangat dalam. Dia benar-benar menerapkan prinsip yang tertulis di Al-Quran, seperti kutipan ini, untuk berlaku adil, bahkan kepada musuh yang baru saja dia kalahkan. Tentu saja jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin bikin seluruh Eropa gempar. Ini memicu Perang Salib Ketiga yang akhirnya membawa Salahuddin berhadapan langsung dengan musuhnya yang paling terkenal, Raja Richard pertama dari Inggris, yang dijuluki Richard the Lionheart. Pertarungan antara Salahuddin dan Richard ini, wah ini jadi legenda. Dua-duanya adalah jenderal yang hebat dan mereka saling mengagumi keberanian dan keahlian satu sama lain. Walaupun pertempurannya sengit, perang ini nggak berakhir dengan kemenangan total salah satu pihak. Justru, mereka mencapai sebuah perjanjian damai. Yerusalem tetap di bawah kendali Muslim, tapi peziarah Kristen diizinkan untuk berkunjung dengan aman.
Dan ini mungkin adalah salah satu fakta paling menyentuh tentang hidupnya. Seorang sultan yang menguasai wilayah yang begitu luas meninggal dalam keadaan yang sangat sederhana. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya, hampir semua kekayaannya dia berikan untuk rakyatnya dan untuk perjuangan agamanya. Luar biasa. Jadi, kalau kita rangkum warisannya, inilah pilar-pilarnya. Dia adalah seorang pemersatu, seorang jenius militer, pemimpin yang adil dan pemaaf seperti yang kita lihat di Yerusalem, dan seorang kesatria sejati yang dihormati bahkan oleh Richard the Lionheart. Dan semua ini berdiri di atas satu fondasi yang kokoh, keimanannya yang mendalam. Pada akhirnya, kisah Salahuddin meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam. Kemenangan militernya memang hebat dan tercatat dalam sejarah. Tapi mungkin yang membuat namanya abadi justru adalah sisi kemanusiaannya, kemampuannya menunjukkan belas kasih di tengah-tengah perang yang brutal. Sebuah warisan yang saya rasa masih sangat relevan untuk kita renungkan sampai hari ini.